Satu pertanyaan saya akan bacakan dari Mas Indra dari Trenggalek. Nah, izinkan saya mengajukan pertanyaan yang mungkin juga dialami oleh orang-orang lain. Ini menyangkut ruang dan waktu. Di usia saya yang menjelang 40 tahun ini, saya merasa perputaran waktu itu begitu cepat gitu. Jangankan dalam satu hari, satu minggu, bahkan satu bulan itu terasa cepat berlalu. Berbeda sekali dengan ketika dulu masih kecil, waktu itu terasa lama, apalagi kalau pas puasa gitu, lama sekali. Dan fenomena ini sudah saya coba diskusikan dengan ibu saya. Beliau mengatakan bahwa perputaran waktu itu sekarang begitu cepat. Beliau juga mengatakan bahwa jarak itu terasa tidak sejauh seperti dulu lagi. Pertanyaan saya ke Mbah Nun, apakah benar waktu itu sekarang berjalan begitu cepat dan jarak sudah tidak sejauh itu dulu lagi? Itu kalau mau dijawab secara syar'i langsung bisa. Pripun? Kan Allah mengatakan inna khalaqna kulla syai'in Inna biqadar. khalaqna wa kulla syai'in khalaqnahu Wa biqadar. kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi segala sesuatu diciptakan Allah dengan kadar yang pasti. Ya. Jadi tidak mungkin waktu lebih cepat atau lebih lambat. Itu pasti peristiwa subjektif. Oke, ya. Tidak mungkin objektif. Sekarang kalau kita coba persepsi ya. Jadi ada salah satu rumus yang mungkin agak sembrono juga. Kalau Anda sedang mengalami sesuatu yang menyenangkan, waktu itu berlalu dengan cepat. Kalau Anda melakukan sesuatu, mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, maka waktu itu menjadi lambat. Gampang ngene, kue yang jangan, kue ngenteni 10 menit rasanya 3 dino. Ning kue bar kue yang jangan 3 jam, kue ngarani ming setengah jam gitu kan. Jadi ada semacam rumus, kalau menyenangkan waktu menjadi cepat, kalau membosankan atau tidak menyenangkan waktu menjadi lambat. Semua itu menurut saya subjektif. Jadi menurut saya tidak. Kalau waktu itu pasti. Kalau kalau ukurannya menit jelas. Ya pasti ya 60 detik. Objektif gitu. Ya pasti itu kan inna khalaqna inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu aku ciptakan dengan kadar yang pasti. Yang saya maksud adalah Allah itu menciptakan segala sesuatu itu harus disadari oleh manusia bahwa manusia itu semua hitungannya terhadap yang diciptakan Allah termasuk waktu itu kan dhonni. Dhonni itu spekulatif. Spekulatif itu apa ya? Relatif lah. Relatif ya. Jadi misalnya Mas Helmi saya kasih tahu, iblis itu sebelum jadi iblis, sebelum dikutuk Allah dari Kazinul Jannah, dari bendaharawan surga, dari Al-Khoshi, Ar-Roki, As-Sajid, Al-Abid, ada 7 gelar iblis. Itu dia sudah ibadah kepada Allah non-stop 850.000 tahun. Biar arep mbayangke kowe. Iblis yang sudah ibadah kepada Allah 850.000 tahun, 850.000 tahun, itu salah sedikit mengenai Adam jadi kutuk jadi iblis. Jadi salah satu opsi dari Allah kan. Jadi kalau sekarang kita umur 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, sudah beribadah 50 tahun, sudah beribadah sejak kecil, tidak berarti kita selamat dari kutukan Allah. Kita bisa salah kecil apa saja yang mendasar menurut Allah, sing nglarani atine Gusti Allah. Gusti Allah duwe karep gawe Adam kok ngeyel. Itu Allah bisa mengutuk dia menjadi iblis. Kalau sebelumnya dia adalah malaikat yang jin yang lulus jadi malaikat dengan derajat yang sangat tinggi, bahkan menjadi penghulu semua malaikat. Dia kan apa namanya? Malikul Muluk. Ya. Dia adalah penghulu atau pemimpin semua malaikat. Kemudian setelah dia 1000 tahun di bumi, di Pulau Jawa, kemudian dia merasakan nuansa yang berbeda di Pulau Jawa ini. Dan berita mengenai Allah akan membuat Adam menjadi khalifah itu ketika iblis berada di Pulau Jawa. Tapi ini peristiwa ini jangan ditagih dari mana sanadnya. Ya. Sebenarnya Allah sudah menyuruh iblis untuk balik ke
Aras, balik ke langit 7. Sebelum mengumumkan soal Adam, ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu sudah disuruh pulang. Tapi iblis itu keenakan di sini. Si Kanzul Jannah itu keenakan di sini. Saking enaknya Pulau Jawa, saking penaknya Indonesia sampai enaknya Nusantara gitu ya. Dan usaha terakhir adalah Allah menyuruh malaikat Israel untuk memaksa iblis balik ke langit 7. Karena Israel kalah duel, terus dia minta bantuan malaikat salam namanya. Jadi pakai politik intelijen. Malaikat salam itu tugasnya untuk nembang, untuk bernyanyi, meniup seruling dan seterusnya, sehingga iblis terlena, kemudian diambil sama Israel untuk diangkut ke sana. Sampai di sana Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dia langsung tidak setuju. Dia baru aja menikmati bumi, menikmati Pulau Jawa, menikmati Nusantara. Kok tiba-tiba ada lurah baru dilantik kan gitu kan. Iblis tidak setuju. Nggak terima. Dan lurah baru ini kan terusannya Banujan. Banujan itu makhluk di Pulau Jawa, di dunia, di bumi, sebelum ada manusia. Jadi Banujan itu adalah apa ya, embrionya manusia plus hybrid ya, plus apa jadi manusia, jadi Adam itu. Nah, taunya iblis Banujan ini kurang ajar. Banujan ini barbar, raksasa, coro Jawa Denowo mas. Denowo. Raksasa. Memang kelakuannya merusak bumi dan menumpahkan darah. Jadi mangani uang ning ndi, mangani rakyat dewi, bolone dewi kayak yang namanya Banujan. Nah, pengalaman iblis kepada Banujan adalah di mana dia sangat kejam, sangat sadis, perusak bumi dan menumpahkan darah. Maka ketika Allah menentukan ini ja'ilun fil ardi khalifah, dan ternyata itu adalah hibrida dari Banujan ya. Iblis langsung menolak dan jawabannya persis. Kenapa engkau menjadikan Adam menjadi khalifah di bumi padahal kerjanya adalah merusak bumi dan menumpahkan darah. Ya. Ini saya mohon maaf melebar-lebar sampai ke sana untuk supaya mendasari bahwa seluruh yang kita alami sekarang itu ada asal usulnya, ada hulu hilirnya, supaya kita tidak ngawur-ngawur gitu ya. Anda kalau naik kereta dari Surabaya ke Jakarta, lewat Solo, lewat Jogja, itu beda pikiran Anda dengan orang yang naik dari Solo ke Jogja tok. Kan gitu kan, yang tidak urusan sama Jakarta. Nah kita kan berpikirnya sering gitu kan, kita berpikirnya pokoknya Madiun Ngawi, Jogja Wates paling gitu ya, berpikirnya begitu. Padahal hidup itu harus kita hitung dari Surabaya ke Jakarta, harus dari hulu ke hilir. Kalau pertanyaan Mas Indra ini kan tadi juga menyebut bahwa usia dia menjelang 40 tahun dan dia mengalami pergeseran persepsi. Pertanyaan saya mungkin apakah memang demikian halnya atau natural bahwa seiring dengan pertambahan usia manusia itu dia mengalami pergeseran persepsi tentang ruang dan waktu? Iya. Apa yang menyebabkan hal itu? Ya gini ya, ada bermiliar-miliar saraf dan pembuluh. Pembuluh itu artinya tempat mengalirnya butir-butir darah dan oksigen gitu ya. Itu ada perubahan sedikit, dia akan menghasilkan konsep yang berbeda. Perubahan pandangan gitu ya? Iya, perubahan pandangan. Misalnya kalau orang saraf X3 tidak pernah ketemu X4, dia tidak bisa melihat keindahan. Misalnya gitu ya. Atau kalau ada saraf E1020 tidak pernah bersentuhan dengan saraf E10030 misalnya, dia tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan kebusukan. Itu Allah itu punya ketentuan yang tidak terbatas dan tidak bisa kita. Jadi kalau Allah membuat kita kentir itu gampang banget. Jadi sekarang ini semua manusia di dunia ini kan menyumbat otaknya sedemikian rupa, dan banyak yang kena sumbatan di batangnya, sehingga pandangan dasar dia mengenai kehidupan juga keliru, karena yang buntu itu, yang tersumbat itu batang otaknya.
Kalau ruang itu sama seperti waktu ya, Mas? Tidak mengalami apa tadi ya seperti pergeseran atau lebih menyempit, Sebenarnya ruang maupun waktu itu tidak objektif. tidak objektif. Kita tidak bisa mengidentifikasinya secara objektif. Makanya ada perasaan kok sekarang kok cepet banget ya, sekarang kok Iya, waktu kok itu rasanya, karena tidak mungkin ada persepsi objektif, tidak mungkin ada data tidak mungkin ada penghitungan yang 100% objektif. clear enggak. Itu semua ada unsur subjektifnya.